dari kelompok 12. Ikutin kita yuk untuk Get to Know BRI. Yuk. Dari sibuknya peradaban, ada satu institusi yang selalu hadir menggerakkan ekonomi rakyat Indonesia sejak tahun 1895. Hari ini, kita tidak akan melihat tumpukan uang atau angka di layar. Hari ini, kita akan mengenali cara Bank Rakyat Indonesia mempertahankan pelayanannya dari rakyat untuk rakyat, satu bank untuk semua. Saat ini, BRI tengah memasuki era transformation 3.0 dan tergabung dalam holding Danantara. Perubahan besar ini menuntut seluruh insan brilian untuk memiliki growth mindset dengan komitmen utama satu bank untuk semua. Berdasarkan pemaparan Kepala Unit BRI Pacar Keling, Bapak Aditya Pratapa Nugroho, core values yang diusung bertumbuh pada 5 pilar. Pertama, integrity, untuk menjunjung tinggi profesionalisme dan mempertimbangkan resiko. Kedua, collaboration, bersinergi aktif antar bagian perbankan. Ketiga, accountability, mempertanggungjawabkan kinerja untuk hasil yang optimal. Keempat, growth mindset, yang terbuka terhadap budaya kerja baru. Dan kelima, customer focus, berempati dan memberikan layanan serta solusi terbaik bagi nasabah. Apakah ada rutinitas harian atau seperti morning briefing yang biasanya dilakukan untuk menjaga dan menyamakan semangat budaya kerja antar pegawai? Setiap pagi kita melakukan namanya sales planning. Dalam sales planning itu seluruh aktivitas harian kita kita monitoring dan evaluasi di sore hari. Jadi di pagi hari itu yang saya lakukan adalah memberikan pekerjaan kepada para pemasar kami, yaitu mantri, itu untuk melakukan aktivitas kunjungan. Setiap pagi kita merencanakan sales planning, yaitu mana-mana yang kita kunjungi. Saya yang menyiapkan itu, unit yang menyiapkan itu, kemudian sore hari kita evaluasi apa hasil kunjungannya. Kenapa itu harus dilakukan agar tujuan bersama itu dapat terwujud. Apa tantangan terbesar dalam mempertahankan budaya kerja di lapangan dan bagaimana cara kakak mengatasinya? Kalau untuk tantangannya sendiri biasanya lebih ke internal pribadi kehidupan masing-masing sih Kak. Jadi kalau misalnya menghadapi masalah, misalnya kalian kayak putus cinta dan lain sebagainya, kan kita kan dituntut untuk tetap senyum, betul, tetap melayani, iya, tetap profesional. Itu sih yang paling berat. Kalau selain itu, kalau menghadapi nasabah ya kita ya harus tetap tersenyum. Misalnya kayak paling sulit itu kan misalnya kayak orang ingin mendaftarkan Brimo, ini kan aplikasi mobile banking. Nah kita terkadang itu kesulitan karena nasabahnya itu udah tua, tapi kita harus gimana caranya untuk tetap melayani dengan sabar dan penuh ramah gitu sih. Kalau tantangan ya sebisa mungkin apa yang kita lakukan itu sesuai dengan standar operasional aja, karena kita sebagai teller, apalagi teller ya, kita kan dipantau juga sama CCTV dari kantor pusat. Jadi semuanya diperhatikan, cara kita berdiri, kemudian gestur kita, bagaimana cara melayani nasabahnya, itu semuanya kan diperhatikan. Saya pernah ada sih Kak, kayak nasabah. Jadi nasabah pensiunan. Jadi dia itu datang ke sini untuk tarik uang, dan dia waktu itu dia juga cerita tentang problemnya dia, sempat kebobolan uangnya, sampai nangis. Saya sebagai teller untuk nyiapinnya ya berusaha memahami permasalahannya dia, terus berusaha untuk membantu ngasih solusi yang harus dilakukan untuk kedepannya terkait dengan kerahasiaan data perbankan nasabah tersebut. Bagaimana nilai-nilai ini diimplementasikan? Setiap pagi, ritual sales planning wajib dilakukan untuk memetakan aktivitas harian. Kinerja ini dipantau secara real-time melalui sistem BRI Core dan dievaluasi setiap sore. Bagi para frontliner, nilai customer focus diturunkan dalam standar pelayanan SMART, yaitu sigap, mudah, akurat, ramah, dan tanggap. Praktik ini sangat terukur, mulai dari cara berdiri, gestur, intonasi suara, hingga ekspresi senyum dipantau langsung melalui CCTV dari kantor pusat. Berdasarkan wawancara rekan kami dengan Kak Manik sebagai teller, empati diimplementasikan saat beliau menenangkan nasabah pensiunan yang menangis karena masalah keamanan dana. Dalam hal ini, nilai empati benar-benar diutamakan dibandingkan sekadar prosedur transaksi. Tantangan implementasi ini juga dirasakan oleh Kak Clara sebagai customer service. Ia dituntut menjaga ekspresi ramah dan profesional di tengah tekanan.
baik saat mengedukasi nasabah lansia yang kesulitan memakai Brimo, maupun saat harus memisahkan masalah pribadi dari tuntutan kerja. Kalau kita bedah menggunakan teori komunikasi organisasi, intinya bisa kita bagi ke dalam 3 temuan. Yang pertama dari sisi Organizational Communication Channels Theory, di mana saluran komunikasi formal dan informal di sini berjalan harmonis. Kenapa? Karena secara formal manajemen sudah punya pegangan lewat sistem di I/O dan panduan SMART. Nah, untuk jalur informalnya, mereka memanfaatkan grup WhatsApp komunitas untuk update informasi sehari-hari. Kombinasi yang pas ini bikin budaya perusahaan sukses menyebar ke semua divisi, tetapi tetap menjaga suasana kekeluargaan yang hangat. Yang kedua, dari sisi Organizational Identity and Stakeholder Theory. Untuk pihak internal, pengelolaannya bertumpu pada sistem KPI dan gaya kepemimpinan Pak Aditya yang adaptif dan mudah merangkul seluruh generasi. Sementara itu, untuk pihak eksternal, masyarakat bisa langsung merasakan identitas bank yang ramah lewat pelayanan nyata dari para frontliner di lapangan. Ketiga, menggunakan kacamata Shin's Organizational Culture Model. Budaya perusahaannya di sini bisa kita lihat dari 3 lapisan. Di level artifacts atau wujud fisik atau nyatanya terlihat dari adanya aturan standar pelayanan dan kebiasaan rutin sales planning. Di level expose values atau nilai yang dianut terbukti dari nilai-nilai Brilliant Way yang berhasil disampaikan seragam oleh semua narasumber yang telah kami wawancarai. Dan di level basic assumptions atau keyakinan dasar, nilai perusahaan ini terbukti sudah mendarah daging. Bagaimana bisa tahunya? Karena terlihat dari cerita Kak Clara, di mana kebiasaan customer focus ini secara alami sampai terbawa ke kehidupan sehari-harinya. Sebagai kesimpulan, komunikasi budaya di BRI Unit Pacar Keling berjalan sangat efektif. Kantor yang ramping dengan 10 pekerja pengelola aset 85 miliar ini justru membuat aliran komunikasi internal menjadi lebih cair dan minim hambatan. Kedua, penting bagi manajemen untuk terus memperhatikan kesejahteraan emosional para frontliner agar konsistensi kepatuhan pada standar SMART dapat terus dijaga di tengah tingginya beban kerja. Untuk penguatan budaya korporat ke depan, kami memberikan 2 rekomendasi. Pertama, pemimpin perlu terus mengembangkan pendekatan komunikasi adaptif untuk mengelola dinamika perbedaan antar generasi. Sekian journey kami di BRI. Thank you. Bye.